Di zaman modern ini, media massa termasuk film memiliki peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Namun seringkali penyandang disabilitas direpresentasikan oleh aktor non-disabilitas. Hal ini tidak hanya membuat representasi tersebut kurang akurat, tetapi juga mengurangi peluang kerja bagi penyandang disabilitas di industri film dan hiburan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik 2021, terdapat 22,5 juta penyandang disabilitas di Indonesia, dengan jumlah pekerja disabilitas yang terus menurun dari tahun 2020 ke 2021. Hal ini menunjukkan bahwa lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas, termasuk di industri film, masih sangat terbatas. Tiga Klien merupakan film yang disutradarai oleh Muhat Liako. Film ini menampilkan seorang disabilitas tunawicara bernama Obet. Obet digambarkan sebagai seorang yang rendah hati, pantang menyerah, dan semangat menjalani hari-harinya. Namun sayangnya, aktor dari pemeran Obet ini adalah seorang non-disabilitas. Menurut data dari film Indonesia, Tiga Klien berhasil menggayat 9,12 juta penonton pada tahun 2024. Ini menjadikan Tiga Klien sebagai film terlaris kedua sepanjang masa Indonesia. Oleh karena itu, dikarenakan suksesnya film ini, jelas film ini menimbulkan banyak perdebatan di dunia maya terhadap representasi Obet yang dianggap sebagai hal yang kurang etis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Young Researchers, kami dari MAN 9 Jakarta Timur. Saya Muhammad Ahdan Faris. Dan saya Raisa Triapsari. Kami dari nomor urut 027. Dan kami akan melakukan penelitian kami yang berjudul Persepsi penyandang disabilitas tunawicara terhadap representasi oleh aktor non-tunawicara dalam film Agak Lain. Studi kasus SLB Negeri 7 Jakarta. Penelitian kami ini memiliki dua rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana persepsi para penyandang disabilitas tunawicara terhadap aktor non-tunawicara yang memerankan karakter Obet dalam film Agak Lain. Lalu rumusan masalah kami yang kedua itu adalah apakah representasi yang dilakukan oleh aktor non-tunawicara dalam memerankan karakter Obet memiliki dampak negatif ataupun dampak positif terhadap persepsi para penyandang disabilitas tunawicara dalam film Agak Lain. Tujuan dari penelitian kami ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana persepsi para penyandang disabilitas tunawicara mengenai representasi yang dilakukan oleh aktor non-tunawicara dalam film Agak Lain. Lalu menganalisis dampak dari representasi yang dilakukan oleh aktor non-tunawicara mengenai persepsi para penyandang disabilitas tunawicara dalam film Agak Lain. Kami melakukan penelitian lapangan di SLB Negeri 7 Jakarta dengan subjek penelitian siswa-siswi penyandang disabilitas tunawicara. Kami melakukan penelitian lapangan di SLB Negeri 7 Jakarta. Dalam sesi wawancara, kami dibantu oleh Ibu Eli selaku wali kelas untuk membantu kami menerjemahkan bahasa Indonesia menjadi bahasa isyarat dan juga sebaliknya. Hal ini bertujuan agar kami dapat saling memahami satu sama lain. Setelah melakukan wawancara dengan siswa-siswi, kami lanjut melakukan wawancara dengan Ibu Eli. Teknik dan alat pengumpulan data yang kami lakukan adalah dengan cara wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Kami melakukan 3 cara untuk menganalisis data yang telah diperoleh. Yang pertama, dengan cara mengumpulkan dan memilah informasi yang didapat melalui wawancara langsung di lapangan. Yang kedua, mengidentifikasi masalah yang ada serta menyederhanakan data yang telah dianalisis ke dalam berupa teks yang bersifat naratif dan bentuk lainnya agar dapat mudah dipahami oleh pembaca. Yang ketiga, melakukan penafsiran data. Tujuan dari penafsiran data adalah untuk menjawab beberapa pertanyaan seperti pertanyaan rumusan masalah, pembuktian hipotesis, dan membantu kami untuk membuat kesimpulan. Hasil dari wawancara dengan penyandang disabilitas tunawicara. Yang pertama, mayoritas informan sepakat bahwa seharusnya aktor disabilitas dalam film Agak Lain diperankan oleh aktor disabilitas. Hal ini bertujuan untuk memberikan penggambaran yang tepat, juga untuk menghargai kondisi penyandang disabilitas agar tidak dijadikan sekedar bahan komedi atau stereotip. Lalu yang kedua, para informan berharap agar industri film dapat lebih memahami kondisi para penyandang disabilitas dengan melibatkan aktor disabilitas juga. Ini bertujuan tidak hanya untuk melakukan representasi, tetapi juga untuk membuka lapangan pekerjaan baru bagi mereka yang seringkali mendapatkan diskriminasi dalam industri kreatif.
Yang ketiga, informan menyoroti dari kasus ini bahwa masih sangat sedikit kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk terlibat dalam industri perfilman. Penelitian ini menyimpulkan bahwa representasi yang dilakukan oleh aktor non-disabilitas dalam memerankan karakter disabilitas dalam film Agak Lain dianggap sebagai hal yang kurang etis oleh mayoritas informan. Representasi yang dilakukan dengan baik dan benar sangatlah penting untuk melihat bagaimana persepsi orang lain terhadap para penyandang disabilitas. Sekian dari kami, semoga penelitian kami ini bermanfaat untuk semua orang. Harapan kami terhadap penelitian ini adalah untuk industri film dapat mengikutsertakan penyandang disabilitas untuk memerankan karakter disabilitas dan juga untuk meningkatkan ilmu atas pentingnya representasi yang tepat. MAN 9, berprestasi gemilang, masa depan cemerlang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.